Adit. Nadia. Revan. Adit. Yudan Sandika. Adit. Dan Ayu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum mulai pelajaran, tadi siapa yang lebih dahulu masuk? Ajar. Ajar. Boleh dipimpin doanya untuk mulai pelajaran. Ajar mulai. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kesempatan kali ini Bapak hari ini akan menjelaskan atau memberikan pelajaran pendidikan agama Islam dengan pelajaran mengetahui kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Kemudian mungkin kalian masih ingat kemarin belajar Atin ya. Atin mungkin ada berapa ayat kemarin Atin? 8. Masih ingat? Diturunkannya di mana? Ya, Mas. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa pada awal pembelajaran kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Baca Asmaul Husna. Boleh dimulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Di TED ada aplikasi Wordwall, di sana ada tentang menjodohkan kitab-kitab Allah. Mungkin kalian bisa mencobanya sejauh mana pengetahuan kalian tentang pelajaran yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, boleh dibuka step-stepnya. Oke, boleh. Juga beri. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian boleh buka buku tulisnya dan ada buku elektronik PAI kurikulum 2013. Boleh yang itu kelompok 1 lihat di halaman 17. Ada di buku halaman 17. Coba kalian lihat di halaman 17 PAI kelas 5 halaman 17. Buka aja di buka itu. Ada ya, terus buka. Coba tuliskan sejauh mana rangkuman kalian atau pengetahuan kalian yang kalian lihat di halaman 17. Tulis kata-kata penting oleh kalian. Oke, lihat di halaman 17 ada kata-kata penting yang kalian tulis di buku catatan kalian.
Kata-kata penting yang dianggap penting oleh kalian, coba lihat ada buku elektronik di kelas 5. Coba tulis oleh kalian mana yang kata penting yang dianggap penting. Udah, yang ini? Udah? Ya, kalau lebih jelasnya lagi, kalian perhatikan video atau slide yang Bapak telah persiapkan. Wahyu Allah kepada Rasul. Bagaimana cara menurunkannya? Pertama, ada yang melalui langsung kepada diri hatinya itu para nabi. Kemudian ada melalui mimpi, ada jadi malaikat iblis orang laki-laki yang menyampaikan wahyunya. Itu cara-cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Nah ini kemudian kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mengimani Al-Quran akan selamat dunia dan akhirat. Lanjut lagi, ini iman kepada penuh kitab. Lanjut lagi, ini nama-nama kitab Allah. Pertama ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan yang terakhir ada kitab Al-Quran. Maka akan dijelaskan satu persatu tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ini yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Taurat yang dalam bahasa Ibrani disebut Torah, yang artinya ajaran diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing kaumnya yaitu Bani Israil. Hal itu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Isra ayat 2. Ini artinya dan isinya apa? Yang pertama yaitu mengakui keesaan Allah, bahwa Allah itu esa satu. Itu semua dahulu ada di kitab Taurat, juga ada diterangkan. Yang kedua tentang menghormati orang tua. Di Al-Quran ada kan? Ada. Wabil walidaini ihsana, ada pada Al-Quran ada. Kemudian yang ketiga larangan mencuri dan berbohong dan lain-lain. Itu ada salah satunya isi dari kitab Taurat. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur secara bahasa Zabarok, atau secara bahasa, secara lugawi atau secara itu ya artinya tulisan, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menggunakan bahasa Kibti. Bahasa Kibti itu bahasa zamannya Nabi Daud alaihissalam. Seperti kalau dalam Al-Quran itu bahasa Arab sini. Yaitu ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, ini yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar 1 Masehi di Yerusalem. Ini yang kedua. Nah, yang terakhir yang kita sekarang baca sekarang kitab imani, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai turun kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan judul Quran, pada tanggal 17 Roh. Itu peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 13 tahun. Nah, di sini jadi totalnya ada 40 tahun ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Di sini ini dibagi, kan usia Nabi 63 ya, 63. Ini selisihnya ada 23. 23 ini ada turunkannya di Mekah dan atau yang disebut dengan Makkiyah, dan yang terakhir ada yang diturunkan di Madinah atau Madan. Jadi totalnya 114 surat yang nanti akan Bapak berikan. Nih, Al-Quran berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat pada kitab-kitab seluruh yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, ini sudah dari kalian ada yang mau bertanya tentang warisan yang Bapak paparkan? Ada apa? Apa yang dimaksud lil alamin? Oh ya, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin kalau dalam Al-Quran di sini ya, dalam ini dijelaskan rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi Muhammad, kalau sudah mengimani Al-Quran, maka rahmatan lil alamin
yaitu rahmat bagi seluruh alam mempunyai atau memiliki rahmatnya atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya. Mungkin ada lagi? Ya, apa? Apa yang dimaksud pedoman hidup? Oh ya, ini pedoman hidup bagi manusia. Kalau gini, kalau pedoman hidup, istilahnya gini, ayu udah membeli. Nah itu maksudnya pedoman hidup. Kalau kita tidak memakai sebagai pedoman hidup akan celaka. Paham? Nah, barusan kalian udah memperhatikan video pembelajaran untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian. Bapak akan memberikan ini lembar kerja peserta didik yaitu KPD, diisi oleh kelompok masing-masing, kemudian jawab dan coba kelompok 1 perhatikan, tidak ada yang salah di bapak akan gimana. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. 4 rasul tersebut adalah Wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia berupa lembaran dinamakan Betul? Iya, lanjut. semua kitab suci Allah yang diturunkan mengajarkan Rasulullah. Iya, cukup. Beri aplaus buat kelompok 1. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak ada permainan yaitu wall. Kalian boleh diisi di sini perwakilan dari kelompoknya atau semua kelompoknya. 2. Ya, terus tuh. Satu lagi, 2 lagi. Ya semuanya bagus kerja. Satu lagi. Ya 6, 7, 8, 9, 10 buat kelompok 1. Nah bisa. Iya betul semua, beli aplaus buat kelompok 1. Nah selanjutnya yang terakhir Nabi Muhammad. Terima kasih buat kelompok 1. Buat aplaus buat kelompok 1. Ya, alhamdulillah pelajaran agama HI kalian sudah menguasai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhir amanat dari Bapak yaitu coba kalian terus belajar dan belajar Al-Quran, karena Al-Quran Allahumma ij'alni fil Qur'an fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamah disafyan. Kalau belajar Al-Quran di dunia sebagai teman, kalau kalian meninggal wa fil qabri munisan sebagai pelita yang menerangi ketika di dalam kubur, dan yang terakhir wa fil qiyamah disafyan, dan di hari kiamat Al-Quran akan menyapaatkan kalian di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu pembelajaran dari Bapak. Lebih kurang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.